Pertanyaan, bagaimana dalam hadis salatun man kunna, kemudian disebutkan mimma siwahuma. Kalimat kuma apa sama dengan hadis yang berkhutbah? Oh, terbalik saya baca ya pertanyaannya. Ya, jadi si penanya menyebut bahwa ada hadis seorang berkhutbah. Iya. Dia berkata, "May yuti'illahu wa rasulahu faqad rasyad, wa may ya'sihima faqad ghawa." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah mendapat petunjuk. Dan siapa yang bermaksiat kepada keduanya, dia telah menyimpang. Maka Nabi menegur khatib tersebut. Kata beliau, "Bi'sa khatibul qaumi anta." Sejelek-jelek khatib suatu kaum adalah kamu. Ya, jadi digabungkan dua huma. Sedangkan di dalam hadis dikatakan mimma siwahuma. Yang pertama yang mendapatkan lezatnya keimanan, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Apa tidak bertentangan? Jawabannya tidak. Sebab hadis orang yang dikhutbah itu ditegur, dia menggabungkan antara domir tersebut bukan di posisi yang tepat. Iya. Di mana di posisi khutbah itu harusnya dirinci, dibahas dengan hal yang terang. Ya, berbeda dengan hadis yang kita baca sekarang ini. Itu salah satu jawabannya, dan ada jawaban-jawaban yang lain di kalangan para ulama dalam mengkompromikan antara dua hadis. Mohon tips-tipsnya supaya istiqamah, merasakan manisnya keimanan. Ini perlu kita semua ya, kepada kiat-kiat yang menyebabkan kita itu istiqamah di atas jalan Allah. Iya. Dan memang pokoknya adalah keimanan kalau ingin istiqamah. Nah, itu dalam hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Sufyan bin Abdullah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li bil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, ucapkanlah kepada aku satu kalimat, suatu ucapan yang dengan ucapan itu saya tidak tanyakan lagi kepada selainmu. Ya, ini pertanyaan luar biasa ya. Dia minta sebuah nasihat yang sudah cukup. Kalau sudah dapat nasihat itu tidak perlu lagi dia tanya kepada selain Nabi. Nabi menjawabnya dengan kalimat ringkas. Dan ini menunjukkan mukjizat beliau yang Allah berikan kepada beliau. Mampu mengumpulkan berbagai kandungan pelajaran dalam kalimat yang ringkas. Beliau hanya berkata 4 kata. Qul, katakan, amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamalah kamu. Sebab keimanan pokok yang paling besar. Ya, ini kalau kita jabarkan, maka hal yang menyebabkan seorang itu istiqamah banyak perkara. Pertama, keimanan. Yang kedua, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian yang keempat, dia menuntut ilmu agama. Kemudian yang kelima, dia beramal dengan ilmu. Kemudian yang keenam, dia cinta dengan orang-orang yang beriman. Ya, menjaga duduknya dan pergaulannya bersama orang-orang yang beriman. Sebab kalau dia bergaulnya dengan orang-orang yang bisa mengarahkannya ke maksiatan, penyimpangan, maka ini tidak membuat dia istiqamah. Nah, hendaknya mencari teman duduk yang baik, yang mengarahkannya kepada kebaikan. Dan saya menasihati para penuntut ilmu untuk supaya lebih banyak bersabar di masa ini. Ya. Kadang banyak dari orang-orang yang baru belajar punya semangat yang berlebihan, ada pemahaman-pemahaman yang keliru kadang. Ya. Dibangun di atas hal tersebut, dia bikin keributan dengan kawan-kawannya. Dengan membicarakan hal yang tidak benar, menggibah, mentahdir, dan semisal dengannya. Nah, seorang perlu banyak bersabar di masa ini, ya, dan banyak cuek pada hal-hal yang tidak penting baginya. Sebab banyak dari perkara tersebut seorang itu tidak ada manfaatnya, dia memikirkannya. Ya. Tidak ditanya di alam kubur, dan dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal tersebut di hari kiamat. Ya. Maka cukup dia menempuh apa yang dengannya dia istiqamah di atas petunjuk,
Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kelurusan jalan dan keistiqomahan di atas jalan yang lurus tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas keislaman yang benar di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Apa hukum cinta kepada tokoh-tokoh, orang-orang kafir atau artis-artis kafir? Ini bentuk dari kecintaan yang terlarang, ya. Tidak diperbolehkan. Nah, ini bentuk kecondongan kepada orang kafir. Ini maksiat. Hal yang seperti ini tidak boleh seorang muslim melakukannya. Orang yang berpacaran dengan pasangannya, apakah ini masuk di dalam cinta mana? Itu masuk di dalam syahwat. Ya. Kalau dia mengatakan cinta, bohong itu. Tidak ada cinta. Sebelum akad nikah itu, kalau ada cinta, itu namanya syahwat. Iya. Kecintaan yang benar itu setelah dia nikah. Ya, adapun pacaran, dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dari keduanya, sudah melanggar kehormatannya masing-masing. Iya. Dan menzalimi orang lain. Coba dia pikir misalnya perempuan yang dia pacari, kalau setelah itu dia tidak nikahi, ya, akan menjadi bekas bagi orang lain. Dan ini menzalimi orang lain, ya, dan menzalimi orang tersebut. Nah, akan tetapi yang menjadi masalah sekarang ini memperturutkan syahwat dan ikut-ikutan kepada orang-orang kafir, ikut-ikutan kepada orang-orang kafir. Iya. Nah, ini menjadikan banyaknya terjadi kemaksiatan di masa ini. Dulu manusia itu di atas kebaikan. Perempuan dia tidak kenal kecuali suami-suaminya dan keluarganya saja. Ya. Kalau sekarang ini terlalu banyak yang dia tonton, terlalu banyak yang dia baca, terlalu banyak yang dia lihat. Ya. Sehingga, dia lihat, ini lebih ganteng dari suami saya. Ini dia kayaknya lebih bagus dari suami saya. Inilah yang menyebabkan banyaknya masalah-masalah di tengah masyarakat sekarang ini. Ya. Hanya ribut saja memikirkan masalah. Kalau sudah terjadi baru ribut. Ya. Dan tidak pernah mengerti bahwa mereka jatuh dalam kemaksiatan yang sebab maksiat mereka itu sendiri terjadi. Iya, musibah-musibah yang menimpa mereka. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menjaga kehormatan agamanya dan mempelajari agama dengan benar, berakhlak dengan akhlak Islami. Islam ini tidak mengajari seorang kecuali untuk kebaikannya yang murni di dunia dan di akhirat. Kalau dia berpegang dengan keislamannya, itu adalah hal yang terbaik. Ya, insyaallah taala. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan menanyakan hal-hal yang sudah dijelaskan. Ya, jadi saya nasihati kalau misalnya ada perkara yang perlu, sebab saya sudah menyimpulkan beberapa kali. Ya, kalau misalnya ada hal yang samar bisa diulangi kembali. Ada rekaman insyaallah. Ya, seorang bisa mengulangi pelajaran kembali. Dan itulah saya katakan perlunya tauhid itu selalu diulangi. Ya. Sebab beda orang yang membaca hadir sekarang, setelah itu dia ulangi lagi. Diulangi kali yang pertama beda dengan mengulangi di kali yang kedua. Lebih banyak manfaatnya. Ya. Jangankan pelajaran berkaitan dengan masalah tauhid. Di dalam ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu alat, kadang seorang mendapatkan faedah dengan banyak mengulangi.
Seperti ucapan Imam Al-Muzani rahimahullah. Kata beliau, saya membaca kitab Ar-Risalah karya Syafi'i 500 kali. Iya. 500 kali beliau baca. Kita jangankan sekali. Ya, setengah kali saja tidak. 500 kali beliau baca. Ya. Tiap kali beliau membaca, kata Al-Muzani, saya dapatkan faedah yang tidak ada di bacaan sebelumnya. Ini membaca kitab Imam Syafi'i. Bagaimana pula kalau dia membaca buku ini, Kitab Tauhid, yang berisi ayat dan hadis-hadis saja. Tentunya apa? Akan lebih banyak manfaatnya. Ya. Karena itulah sekali lagi, kalau kita habiskan umur ini dengan mempelajari dan mengkaji tauhid, itu sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Ya, terlihat ya di sebagian halaqah-halaqah ilmu, orang-orang yang sampai orang-orang tua, subhanallah, cinta sekali dengan tauhid. Kalau ada orang yang bicara tentang tauhid, ya, terlihat sekali kegembiraan di mukanya. Terlihat sekali. Nah, ini menunjukkan bagusnya pemahaman tauhidnya. Ya, maka harusnya setiap muslim dan muslimah seperti itu. Ya, dia selalu cinta mempelajarinya, mengulanginya. Nah, ini ada pertanyaan panjangnya tentang sebagian orang yang menulis buku yang filenya disebut di sini karya Habib Mundir Al-Musawwa. Ya. Yang terdapat di dalamnya pernyataan-pernyataan seperti menukil hadis, sungguh demi Allah, aku tidak takut syirik menimpa umatku. Ini dusta ya atas nama Rasulullah. Sebab Nabi tidak berucap hadis seperti itu. Hadisnya di Bukhari dan Muslim, lafadznya mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Bukan seperti yang dikatakan oleh si Habib ini. Bukan kesyirikan yang aku khawatirkan pada kalian. Dan ini saya singgung kemarin ya, saya sudah terangkan. Bahwa di masa ini ada orang-orang ya, yang mengatakan tidak ada lagi kesyirikan di tengah umat. Untuk apa? Membela kemaslahatannya. Ya. Sebab yang dilakukan oleh manusia sekarang ini kepadanya adalah bentuk dari kesyirikan. Meminta tabarruk, minta air, minta disembuhkan, minta dapat berkah, minta ini, minta itu. Ya. Nah, jadi kalau diterangkan seluruh hal itu adalah kesyirikan, maka akan hilang kepentingan dunianya. Iya. Maka secara umum saya menasihatkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk lebih banyak lagi mempelajari tauhid. Dan kerusakan-kerusakan yang seperti ini sangat banyak sekali. Kalau kita mau baca semuanya, mau mengikutinya, itu tidak akan habis. Ya. Dan seorang itu dituntut untuk memperkuat akidahnya. Dia mengenal hal-hal yang rusak, itu setelah dia mengenal akidah yang lurus. Ya. Sebab bagaimana dia tahu suatu itu rusak adalah rusak? Ya. Kecuali setelah apa? Mengenal akidah yang lurus. Dia bisa punya pembeda. Bisa membedakan. Tapi kalau dia tidak punya pembeda, bagaimana bisa dia bedakan antara yang hak dan yang batil? Kalau seorang melakukan kemaksiatan sampai waktu sholat habis, terus dia menjamak sholatnya, apakah ini termasuk syirik? Nah, ini orang bermaksiat namanya. Orang yang jatuh di dalam maksiat. Iya, kalau dia jamak, dia keluar waktu duhur tanpa udur, dia jamak di waktu asar, maka dia bermaksiat. Tapi masih syah sholatnya. Karena memang waktu duhur daruratnya sampai waktu terbenamnya matahari. Dan itu adalah orang yang bermaksiat dosa dengan dosa yang besar.
Apakah termasuk syarat ikhlas dalam bertauhid? Melepaskan harapan kita dari nikmat dunia, harta, tahta, wanita dalam beribadah kepada Allah. Dan apakah juga berarti kita harus melepaskan harapan dari nikmat akhirat, istana di sorga, bidadari, sorga, dan sebagainya dalam beribadah kepada Allah? Ini harus dipahami dengan benar ya. Ya. Suatu yang sifatnya dari keduniaan sebatas tabiat biasa itu tidak mempengaruhi dalam ibadah. Seorang punya, dia cinta pakai baju baru, dia punya rumah yang bagus, mobil yang dia suka, ya misalnya, itu bukan hal yang berkaitan dengan bisa merusak seseorang. Ya, sepanjang memang niatnya adalah akhirat. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau memakai khullah, pakaian yang indah untuk menyambut tamu di hari raya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar. Dan tanahku ini adalah tanah yang paling berharga di sisiku. Tanah yang paling saya cintai." Jadi Umar menyebutkan kecintaannya kepada tanah itu di depan siapa? Depan Nabi. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin mewakafkannya." Kemana? Engkau nasihatkan. Saya wakafkan. Jelas ya? Maka Nabi tidak menyalahkan Umar dengan kata, "Saya mencintainya. Ini harta yang paling saya cintai." Jadi kecintaan seorang kepada anak, istri, itu adalah perkara kadang masuk ke dalam tabiat. Ya. Tapi yang masuk di dalam maksiat atau masuk dalam kesyirikan, kapan sesuatu itu memalingkannya dari ketaatan? Lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Dan memang ada pembahasan namanya zuhud. Seorang itu merasa cukup dengan apa yang Allah beri, sedikit dari kehidupan dunia dan seterusnya. Ini pembahasan jenjang-jenjang lain. Ya, karena itu dalam memanai hal ini, seorang harus punya pemahaman yang lengkap. Ya, di dalam mendalami cabang-cabang syariat. Demikian pula di dalam beribadah. Bukan artinya seorang itu beribadah, dia tidak ingin mendapatkan balasan. Ya, seorang beribadah ingin dapat surga, ingin dimuliakan dengan surga, dapat bidadari dan seterusnya. Iya kan? Ya, itu bentuk dari ibadah. Karena itu kaidah umumnya dalam ibadah ada ibadah dengan rasa harapan dan rasa takut. Dan ini sifat ibadahnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut, penuh rasa harapan. Dan mereka adalah orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi ada rasa takutnya, ada rasa harapannya di dalam beribadah. Jelas ya? Baik. Bolehkah kita bertanya tentang di mana Allah berada? Jawabannya boleh. Sebab Nabi menanyakan hal tersebut dalam hadits riwayat Muslim. Nabi menanyakan kepada budak perempuan yang akan dibebaskan, "Aina Allah? Di mana Allah?" Maka budak perempuan menjawab, "Fis sama," di atas langit. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Man ana? Siapa aku?" Maka budak perempuan menjawab, "Engkau adalah Rasul Allah." Maka Rasulullah bersabda, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak perempuan ini, sungguhnya dia adalah budak perempuan yang beriman. Dianggap dia beriman dengan dua jawaban. Mengakui Allah di atas langit dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika berdoa? Seorang itu ketika dia berdoa disebutkan etikanya dalam Al-Quran. Iya. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah kepada Rabbmu pada dirimu dengan tadarru, mengharap dan suara yang lirih. Ya. Suara yang lirih. Wala takum minal ghafilin. Diingatkan jangan sampai kamu tergolong dari orang yang lalai.
Ya. Doa yang baik itu disertai dengan etika-etika. Disertai dengan etika-etika. Ya, banyak sekali etika-etika di dalam berdoa. Saya tidak bisa menjelaskan, seluruhnya waktu membatasi. Yang jelas, ketundukan, pengagungan kepada Allah, dia jalani etika-etikanya, ini semua dari hal yang terbaik ketika berdoa. Kadang-kadang saya sulit untuk tidak menghadiri acara bidah. Dalam keadaan terpaksa saya hadir dengan keadaan hati yang tersiksa. Bagaimana sikap saya? Ya. Ini kadang memang dihadapkan pada sebagian orang di masa ini ya. Di kondisi masyarakatnya dan seterusnya. Ya. Dan memang dia hendaknya mengingat sisi dia menjaga beberapa hal dalam hal ini. Yang pertama, keteguhan berpegang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Istiqamah di atas akidah yang lurus. Kemudian dia juga perlu memperhatikan pada hal-hal yang sifatnya dipertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya. Ya, dan kalau sesuatu dia tinggalkan, suatu hal yang sifatnya ada mafsadat, tapi kalau dia tinggalkan akan lahir kemungkaran yang lebih besar. Ya, tentunya dimaklumi ya bahwa seseorang itu kalau dihadapkan pada dua kemungkaran, dia boleh memilih kepada yang paling ringannya. Dia memilih kepada yang paling ringannya. Ya, dan ini semuanya adalah hal yang perlu seorang fikih di dalam agama. Tapi jangan dia bergampangan. Semampu mungkin dia menghindarkan diri, maka itu yang harusnya dia lakukan. Bagaimana kalau ada kasus? Ada yang berkata misalnya, Ustaz doakan saya, tolong doakan saya. Apa mengurangi tauhid? Kalau masalah mengurangi, ya, dalam artian dia mengurangi kesempurnaan, itu tidak ya, hanya saja ini disebutkan dari perkara yang sifatnya khilaful aula, menyelisihi yang lebih baik. Yang lebih baiknya kalau dia berdoa langsung. Tapi kalau dia misalnya dia berkata, ya jangan lupa doakan saya, boleh saja, itu adalah hal yang boleh. Sebab itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Nah, ini pertanyaannya panjang-panjang ya. Tolong bertanya pendek-pendek saja supaya langsung bisa dipahami. Ini ada yang bertanya apakah Allah berbicara dengan suara atau bagaimana? Itu dari keyakinan ya dalam masalah sifat kalam bahwa Allah itu berbicara, berfirman dengan suara, dan firman Allah itu terdiri dari huruf-huruf. Itu adalah keyakinan yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Iya. Yang menyelisih hal tersebut hanyalah ahlul bidah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut dengan suara.
Apakah bid'ah termasuk bentuk kesyirikan? Bid'ah dua macam. Ada yang terhitung di dalam kesyirikan, dan ada yang tidak terhitung di dalam kesyirikan. Jadi ukuran syirik itu kita sudah terangkan ya, terdapat taswiyah, penyetaraan antara selain Allah dengan Allah. Kalau terdapat hal ini dalam sebuah bid'ah, itu disebut apa? Syirik juga. Nabi SAW tidak membela siapapun di hari kiamat. Bagaimana dengan syafaat Nabi? Apa ini tidak bertentangan? Jawabannya tidak bertentangan ya. Sebab hadis-hadis yang menjelaskan ketika Nabi turun ayat Wandir ashiratakal akrabin, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya. Nabi menyampaikan kepada pamannya Labbas, bibinya Sofia, kemudian putrinya Fatimah. Untuk agar supaya mereka mengurusi diri mereka masing-masing. Nabi tidak bisa menolak siksaan dari mereka. Jelas ya? Tapi syafaat adalah hal yang berlaku dan itu tidak bertentangan. Di urusan dunia mereka sendiri yang menentukan kebaikannya. Ya, dan di akhirat dia bertanggung jawab kepada Allah. Hanya saja kalau dia dari ahli tauhid, ya, berhak mendapat apa? Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu tidak bertentangan. Bagaimana dengan ucapan saya cocok meminum obat ini? Kalau minum obat ini saya sembuh. Ya, kalau dia menyampaikan hal tersebut hanya bentuk pengabaran tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Sebab dia menyampaikan hal tersebut dan dia meyakini bahwa yang menyembuhkan sebenarnya adalah siapa? Adalah Allah. Dan dia sebutkan obat ini, dia minum obat setelah sembuh, itu hanya penyebutan sebab saja. Ya. Ya, itu tidak ada masalah insyaallah. Bagaimana sholat di masjid yang di dalamnya ditanam kepala sembelihan untuk menolak bala? Apa hukumnya? Ini naudzubillah ya, masjid diperlakukan seperti ini. Ya. Dan ini dari perbaiki kesyirikan yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi sholat di masjid ini syah, sebab tidak ada bentuk kuburan di dalamnya yang terlarang. Itu kesalahan dari sebagian orang. Adapun masjid adalah masjid Allah. Mana lebih baik setelah sholat? Pindah tempat atau tetap di tempat? Tapi malah diajak bersalam-salaman. Ya. Kalau dia biasanya orang salam-salaman itu di kebiasaan kita ada yang selepas sholat langsung salam. Nah, ini nggak bisa lepas orang ini. Ya. Dia nggak bisa lepas dari hal yang seperti ini. Maka dia lihat saja keadaannya. Kalau dia menolak misalnya akan terjadi mafsadat lebih besar dari itu biasanya, maka tidak apa dia salami, tapi dengan niat apa? Ya, salaman sebagai kaum muslim bukan bentuk tertentu. Ya, sebab duduknya dia di majelis itu adalah hal yang lebih afdal. Dia membaca zikirnya dan tetapnya dia duduk di tempat sholatnya didoakan oleh para malaikat. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia. Apakah mencintai suatu kemaksiatan termasuk kesyirikan? Ini saya sudah terangkan ya tadi bahwa mahabbah itu dua macam. Ada yang kesyirikan, dia sebut ibadah, dan ada yang
Tidak berkaitan dengan hal tersebut. Seorang yang melakukan maksiat, dia jatuh, dia memperturutkan syahwatnya, itu orang yang berdosa. Tapi tidak setiap orang yang memperturutkan syahwatnya dikatakan dia berbuat kesyirikan. Iya. Jadi dikatakan berdosa. Jelas ya? Jadi ada beberapa lafaz mungkin perlu diingat. Ada kesyirikan, ada kekufuran, ada kefasikan, ada kemaksiatan. Itu lafaz-lafaz ya. Ada hukum-hukum di belakangnya. Baik, cukup dulu sampai sini ya. Ini sudah lewat waktunya. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.